Ditonton sampai selesai ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 366 Fisika kelas 45. Di sini kami akan mempresentasikan RBL Fisika kami yang berjudul Generator Listrik, Konsep Listrik Magnet dan Mekanika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Faiha Syahifah dengan NIM 1642314 bersama rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang generator listrik dengan konsep listrik magnet yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dila Syahri. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang generator listrik yang dimana konsep listrik magnet gitu kan. Generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Pada kali ini digunakan generator listrik sederhana yang menggunakan konsep perputaran magnet di dalam lilitan kumparan dengan perputaran magnet yang menggunakan konsep benda jatuh serta bertujuan untuk menyalakan satu atau lebih lampu LED kecil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alat yang kami buat, yang dimana kami menggunakan kawat emal yang berukuran 0,5 mm. Namun sebelumnya kami menggunakan kawat emal yang berukuran 0,1 mm dan sudah sampai 900 lilitan namun belum menyala. Itu dikarenakan diameter kawat tersebut terlalu kecil. Lalu kami mengubah dengan kawat yang diameternya lebih besar, yaitu 0,5 mm dengan lilitan 750. Itu sudah dapat menyalakan satu lampu yang sudah kami coba sebelumnya. Dalam pengujian kami memiliki beberapa variasi, yaitu mulai dari variasi tinggi jatuh benda tersebut dan massa dari berat benda tersebut. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai konsep dasarnya. Dasar itu ada sebenarnya nggak hanya memakai energi potensial dan induksi elektromagnetik, tapi kita mengembangkan ke energi dulu. Energi itu adalah gaya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian atau suatu bahan seperti sinar matahari dan juga dapat dikatakan sebagai sumber tenaga. Nah, energi yang kami gunakan untuk proses percobaan kali ini adalah energi potensial. Energi potensial secara sederhananya itu adalah energi yang dapat ditimbulkan oleh posisi relatif atau konfigurasi objek pada suatu sistem fisik dan memiliki rumus EP sama dengan mgh. Induksi elektromagnetik ini adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik pada suatu pengantar atau kumparan karena mengalami perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Kemudian ada Faraday lens. Gaya induksi yang terjadi karena adanya beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan arus listrik induksi. GGL induksi akan timbul jika plus magnet yang memotong kumparan berubah-ubah dengan rumus GGL induksi sama dengan negatif N d flux magnetik per dt dengan N adalah jumlah lilitan. Nah, energi potensial ini akan dikonversi menjadi energi listrik. Namun pada kenyataannya tidak semua energi potensial akan dikonversi
menjadi energi listrik karena adanya kehilangan energi seperti gesekan maupun melalui bentuk kalor. Nah, energi listrik sendiri yang nantinya akan kami cari menggunakan rumus energi listrik, yaitu E sama dengan tegangan kali arus kali waktu. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan yang dilakukan dari tanggal 11 Mei 2024 sampai 25 Mei 2024 dengan langkah pembuatan alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pembuatan alat, yaitu setup alat. Setup alat percobaan pertama, siapkan kawat tembaga, tali kasur, pulai, lampu LED merah, botol plastik, lem tembak, cutter, dan magnet. Kedua, potong botol menjadi ukuran kecil. Lalu ketiga, lilitkan kawat tembaga pada botol yang telah dipotong menjadi kecil dan sesuaikan jumlah lilitan yang diinginkan dengan magnet. Menurut beberapa informasi, lilitan minimal 400 lilitan kawat. Yang keempat, pasang magnet dengan batang pemutar menembus bagian botol hingga magnet dapat berputar di area lilitan kawat. Yang kelima, pasang penggerak mekanik dengan penggerak magnet dengan pulai dan tali kasur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Untuk proses pembuatan alat yang ketiga kita ada percobaan. Nah, prosedur yang percobaan itu yang pertama menyiapkan generator, yang kedua tempatkan beban dengan teliti pada ketinggian 83 cm dari atas tanah. Tanpa memberikan kecepatan awal pada beban, jatuhkan beban secara vertikal dengan hati-hati. Pastikan beban tidak ada interaksi dengan objek lain di sekitarnya. Yang keempat, setelah jatuh, segera lakukan pengukuran kuat arus dan tegangan yang dihasilkan oleh generator menggunakan alat multimeter. Yang kelima, sesuaikan arah putaran magnet agar terjadi flux magnet dan menghasilkan listrik. Dan ulangi percobaan untuk ketinggian massa pemberat yang divariasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan mengukur data. Pertama, massa pemberat diukur berdasarkan keterangan volume dari masing-masing botol kemasan yang kemudian dikonversi ke massa dengan mengalihkan massa jenis. Kedua, tegangan dan arus diukur dengan multimeter yang disentuhkan dengan kawat yang telah dikerik yang terhubung dengan LED merah. Ketiga, energi penggerak dicari dengan rumus energi potensial dan energi listrik dicari dengan rumus energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini adalah tabel dari perhitungan percobaan kami. Kami melakukan variasi dengan massa pemberat sebesar 0,2 kg, 0,3 kg, dan 0,6 kg. Kemudian kami juga melakukan variasi ketinggian setinggi 0,83 meter, 1 meter, dan 1,5 meter. Untuk energi potensial, energi listrik, efisiensi, dan galak bisa terlihat dalam gambar. Dari gambar bisa diketahui bahwa galak yang kami dapat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita ke kesimpulan. Berdasarkan percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama yaitu konsep listrik magnet dan mekanika dapat dimanfaatkan untuk merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana yang dapat menyalakan lampu. Dan yang kedua, terjadi perubahan energi gerak, yaitu dari energi potensial menjadi energi listrik. Dan energi gerak ini akan menggerakkan magnet yang menimbulkan flux magnet dan kemudian akan menghasilkan GGL induksi. Nah, GGL induksi ini akan dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga, ada beberapa parameter yang dapat mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan. Berdasarkan teori Faraday-Lenz, jumlah lilitan, perubahan flux yang medan magnet yang besar akan menghasilkan GGL induksi yang besar pula dan berbanding lurus dengan energi listrik yang dihasilkan. Dan berdasarkan percobaan ini, massa pemberat dan ketinggian juga berbanding lurus dengan energi listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye guys. Udah di